Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam series pembelajaran fisika ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama berbicara mengenai gerak rotasi, eh, kinematika dan dinamika rotasinya ya. Ya, sebentar saya siapkan dulu. Oke, sebelumnya minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa itu momentum dan impuls. Sekarang kita masuk ke materi gerak rotasi. Yang akan kita pelajari di dalam pertemuan kali ini adalah berbicara tentang besaran sudut, lalu eh, percepatan sudut konstan. Artinya nanti ketika gerak melingkar diberi percepatan, dan percepatan ini adalah percepatan sudut yang konstan. Selanjutnya adalah gerak menggelinding. Jadi ada gerak melingkar itu dia berputar hanya pada porosnya, sedangkan gerak menggelinding atau rolling motion di sini adalah gerak berputar sekaligus dia gerak translasi ya. Contohnya adalah pada ban sepeda atau ban motor, ban mobil yang tanpa slip ya, dia berputar, mobil kita maju gitu ya. Lalu selanjutnya adalah berbicara torsi dan dinamika rotasi. Di dalamnya ya berbicara tentang torsi dan eh, inersia rotasi atau biasa kita sebut sebagai momen inersia. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah di dalam dinamika rotasi dan berbicara juga tentang energi kinetik rotasi, lalu momentum sudut dan hukum kekalan momentum sudutnya, dan terakhir berbicara tentang eh, vektor atau aturan vektor dari besaran-besaran sudut pada gerak melingkar. Oke, langsung saja untuk besaran di dalam garis melingkar atau kita sebut sebagai besaran sudut. Nah, ini gambar A menggambarkan adalah gambar suatu piringan yang mengalami putaran atau yang kita sebut sebagai rotasi. Di dalam eh, gerakan rotasi yang murni, artinya dia hanya gerak melingkar saja di sini. Semua titik pada objek itu bergerak melingkar di sekitar titik O. Titik O ini adalah titik pusat lingkarannya. Nah, ciri dari gerak melingkar itu ketika dia bergerak, jarak posisi terhadap titik pusat lingkaran itu selalu sama, yang kita sebut sebagai R atau jari-jari, ya. Jadi kalau gerak melingkar itu ada keteraturan. Apa keteraturannya? Keteraturannya itu adalah jarak antara posisi terhadap titik pusat lingkarannya selalu sama atau jari-jarinya setiap saat selalu sama, maka kita sebut gerak melingkar. Nah, selanjutnya semua titik pada garis ini akan eh, melewati sudut. Nah, jadi kalau ini adalah titik originnya atau titik awalnya, piringan ini berputar, titik ini akan berputar, maka dia akan mengalami perpindahan sudut dari titik awal menuju titik akhir. Nah, ini kita sebut sebagai theta, ya. Dan dia melewati theta atau sudut, lalu dia juga melewati eh, jarak dari titik awal menuju titik akhir. Cara translasinya dia adalah L. Nah, di konsep lingkaran di matematik ini ada hubungan antara theta, theta ini adalah sudut, dengan lintasan tempuhnya, gitu. Hubungannya itu adalah theta sama dengan L per R. Atau kalau mau dibalik, L sama dengan theta dikali R. Jadi kita tahu sudutnya,
tahu jari-jarinya, maka kita bisa mengetahui jarak tempuh yang dilewati oleh titik ini, gitu ya, ketika berpindah dari sini menuju ke sana, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai perpindahan sudut. Sebelum berbicara perpindahan sudut, tadi udah jelaskan posisi sudut ya. Ini ada posisi sudutnya ada theta. Nah, kalau perpindahan sudut nanti sudutnya berpindah. Misal berpindah dari sudut theta 1 menuju theta 2. Maka akan ada perpindahan sudut. Perpisahan sudut itu persamaannya adalah sudut akhir dikurangi sudut awal. Nah, ini sudut akhirnya, roda ini berputar ya. Awalnya itu adalah di sini. Lalu dia itu berputar secara murni, akhirnya ke sini. Nah, sudut akhir itu adalah yang theta 2 nih. Kalau pakai busur derajat, theta 2-nya bisa diukur. Berapa sih, berapa derajat gitu ya. Itu theta satunya ini. Maka perpindahan sudut itu ya tinggal posisi akhir sudut dikurangi posisi awal sudut. Ini mirip-mirip di persamaan displacement pada gerak linier ya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai kecepatan sudut rata-rata. Nah, kecepatan sudut rata-rata didefinisikan sebagai eh, perpindahan sudut total dibagi dengan waktu. Simbolnya adalah omega. Nah, ini simbol dari kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut itu adalah perpindahan sudut dibagi waktu. Dan ini sekali lagi mirip dengan rumus kecepatan di gerak translasi. Gerak translasi kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, kalau kecepatan sudut berarti adalah kecepatan sudut rata-rata, persamaannya adalah perpindahan atau perpindahan sudut dibagi dengan selang waktu perpindahan itu terjadi. Lalu selanjutnya ini kan perpindahan sudut rata-rata ya. Ada yang disebut sebagai apa kecepatan sudut rata-rata, ada yang disebut juga kecepatan sudut instan atau sesaat. Nah, logikanya ini hampir mirip di berbicara persamaan pada translasi juga, bahwa ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Kalau kecepatan rata-rata itu kita rata-ratakan, ada jeda waktunya. Misalnya dari theta 1 berpindah menjadi theta 2 kan pasti ada selang waktunya ya. Selang waktunya ada, perpindahannya ada, maka kita bisa rata-ratakan. Nah, ketika ditanya berapa kecepatan pada saat di sini, nah pada saat tertentu, pada waktu tertentu saja, artinya itu adalah kecepatan sudut rata-rata. Dan untuk mengetahui kecepatan sudut rata-rata, delta t-nya harus sangat kecil. Yang sangat kecil itu adalah nol. Tapi kalau nol ya nggak ada waktu, nggak akan ada perpindahan gitu ya. Atau kalau dimasukkan dibagi nol juga nggak akan terdefinisi gitu ya. Maka haruslah nilai yang sangat kecil mendekati nol tapi bukan nol. Kita pinjam konsep limit gitu ya di dalam matematika. Yaitu limit delta t menuju nol, artinya limit itu bukan nilai nol tapi nilainya sangat dekat ke nol. Dari delta theta per delta t. Nah, ini mirip-mirip juga di gerak translasi gitu ya. Jadi kecepatan sudut sesaat itu adalah turunan pertama dari persamaan perpindahan sudutnya. Gitu ya. Karena nanti dari limit turunannya ini akan menjadi fungsi fungsi turunan ya atau diferensial, bahwa kecepatan sudut sesaat merupakan turunan pertama dari fungsi posisi sudut. Gitu. Yang ini mah mirip-mirip aja, yang tadinya gak ada sudut jadi ada sudut ya. Posisi ditranslasi jadi posisi sudut. Kecepatan digerak translasi, digerak rotasi menjadi kecepatan sudut. Seperti itu. Hmm. Selanjutnya ada yang namanya percepatan. Nah, konsepnya mirip juga. Jadi percepatan itu apa? Percepatan sudut. Nah, sekarang adalah percepatan tapi ada angularnya. Kalau bahasa kita adalah percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah laju perubahan kecepatan.
gitu ya, laju perubahan kecepatan. Jadi ketika gerak melingkar, awalnya kecepatannya konstan, gerak melingkarnya, lalu kita kasih percepatan gitu ya. Maka rumus percepatan sudutnya itu adalah kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal dibagi selang waktu proses kecepatan itu berubah. Atau delta omega atau perubahan kecepatan sudut dibagi dengan selang waktunya. Untuk percepatan sesaat, sama juga konsepnya. Berarti kalau percepatan sudut sesaat, kalau ini ada percepatan sudut rata-rata ya, kalau ini ada percepatan sudut sesaat itu adalah pada selang waktu yang sangat singkat. Maka pinjam konsep limit. Menjadi percepatan sudut sesaat itu adalah limit delta T menuju nol dari delta omega atau perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Nanti ini akan menjadi konsep diferensial atau turunan bahwa percepatan sudut itu merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan sudutnya. Karena kecepatan sudutnya merupakan turunan pertama dari fungsi posisinya, maka bisa juga kita katakan bahwa percepatan sudut sesaat merupakan turunan kedua dari fungsi posisi sudutnya. Seperti itu. Ya, ini mah mirip-mirip ya. Kalau di translasinya sudah paham, ya ini tinggal plek gitu ya, sama bisa. Ah, setiap titik di dalam gerak benda yang bergerak melingkar atau rotasi memiliki kecepatan sudut dan selain memiliki kecepatan sudut, dia juga memiliki kecepatan linier. Jadi, kalau kecepatan sudut itu sudutnya yang berpindah, kalau kecepatan linier itu adalah posisinya yang berpindah, bukan posisi sudutnya. Karena misalnya ini dari titik P, ini melingkar, gitu kan ya. Maka dari titik ini sudutnya berubah segini nih, kecil gitu ya. Nih, ini ada perbedaan sudut yang kecil, maka dari titik P ini akan berpindah ke sini. Maka kan dia itu akan ada perpindahan secara translasi, perpindahan yang dimaksud dengan linier. Jadi gerak linearnya ada gerak melingkarnya. Maka dia itu selain memiliki kecepatan sudut, dia juga memiliki kecepatan linier. Kecepatan sudut itu simbolnya adalah omega. Kecepatan linear itu simbolnya v. Kecepatan kecepatan linear itu ada v. Mohon maaf ini kebalik-balik ya. Kecepatan sudut itu ada omega. Dan hubungan antara sudut dengan kecepatan linearnya adalah v sama dengan ada penghubung di sini jari-jari dikali dengan omeganya gitu ya. Kalau sebelumnya perpindahannya nih hubungannya itu L ya, L itu kan perpindahan ya. L adalah perpindahannya sama dengan R dikali theta sudutnya. Nah, kalau kecepatannya juga mirip. Kecepatan linearnya sama dengan R dikali kecepatan sudutnya. Itu ya hubungannya itu. Nah, maka kalau kita tinjau di sini ada posisi yang jauh dari titik pusat lingkaran, ada titik yang dekat dengan titik pusat lingkaran. Maka titik yang jauh dan titik yang dekat ini keduanya memiliki kecepatan sudut yang sama. Karena apa? Karena mengalami perubahan sudut yang sama. Nih, lihat. Karena tetanya itu misalnya akan sama dari teta awal menuju teta akhir. Ya, tetanya segini nih perubahan sudutnya teta. Baik titik yang dekat maupun titik yang jauh perubahan sudutnya teta. Maka kita masukkan ke dalam rumus kecepatan sudut perubahan delta teta per delta t. Delta tetanya sama, maka pasti kecepatan sudutnya juga akan sama untuk titik A dan titik B. Sedangkan eh, untuk kecepatan linearnya akan mengalami perbedaan. Kenapa? Untuk yang titik A, dia itu hanya menempuh lintasan yang lebih singkat dibanding dengan lintasan yang dilalui oleh B. Nih, lintasan yang dilalui oleh B mah kan jauh nih.
truk gitu ya. Lintasan yang di oleh A mah dekat. Maka untuk kecepatan linearnya jadi berbeda karena kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu atau lah boleh di sini mah lintasan tempuh untuk speednya ya dibagi dengan waktunya. Ini mah kecil, ini mah panjang gitu ya. Pendek, ini mah panjang lintasannya itu sehingga pastilah kecepatan di B akan lebih besar daripada kecepatan di A karena waktu tempuhnya sama tapi lintasan yang dilaluinya berbeda gitu. Gitu ya. Jadi harus dipahami di sini antara kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Kalau kecepatan sudutnya karena perbedaan sudutnya itu adalah sama, maka mau di A atau di B juga kecepatan sudutnya sama. Tapi kalau ditanya kecepatan linearnya, karena lintasan yang ditempuh tiap satuan waktunya berbeda, maka kecepatan linearnya jadi berbeda. Semakin jauh dari titik pusatnya akan mengalami semakin cepat kecepatan linearnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya jika kecepatan sudut dari objek yang bergerak melingkar ini berubah, maka dia juga akan mengalami percepatan tangensial. Nah, jadi kalau kecepatan sudutnya dia berubah atau melingkarnya lah ya, hanya melingkarnya gerak melingkarnya adalah pelan, lalu semakin cepat, artinya dia mengalami perubahan kecepatan sudut. Selain dia mengalami perubahan sudut itu, apa kecepatan sudut itu dia akan mengalami percepatan tangensial. Kalau yang ke sini ada percepatan radial atau kemarin percepatan apa? Sentripetal ya. Kalau gerak melingkar pasti dia memiliki percepatan sentripetal karena yang menyebabkan gerak melingkarnya ada percepatan sentripetalnya gitu ya. Nah, ketika gerakannya itu dipercepat, kecepatan sudutnya dia juga mengalami percepatan yang disebut sebagai percepatan tangensial, di mana hubungan percepatan tangensial dengan percepatan sudut dihubungkan oleh R. Kalau tadi sebelumnya kan omega, apa sih namanya itu? V. V sama dengan R dikali omega atau kecepatan linearnya sama dengan R dikali kecepatan sudutnya. Nah, kalau percepatan tangensial ya hampir mirip, tinggal R aja dikali dengan percepatan sudutnya. Nah, kalau kecepatan sudutnya konstan, maka masing-masing objek itu memiliki percepatan yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal. Ini udah dibahas ya di beberapa pertemuan ke belakang. Jadi ketika gerak melingkar ada yang menyebabkan gerak melingkar yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal dipengaruhi oleh percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal rumusnya adalah V kuadrat per R. Nah, V kuadrat per R, kalau kita buka V-nya, tadi sudah tahu bahwa V itu adalah R kali omega, maka kita tuliskan aja R kali omega, R kuadrat kali omega kuadrat, di bawah ada R, coret-coret, sehingga percepatan sentripetal dalam bentuk kecepatan sudutnya menjadi omega kuadrat kali R, atau kecepatan sudut kuadrat dikali dengan jari-jarinya. Nah, sehingga kita bisa cari korespondensi ya hubungan antara gerak atau besaran-besaran rotasi dan besaran-besaran linearnya. Kalau di linear simbolnya adalah X, namanya itu displacement atau perpindahan. Kalau di rotasi simbolnya itu adalah theta, masih sama juga tapi perpindahan sudut gitu ya, jadi sudutnya. Kalau di linear itu kecepatan, kalau di rotasi kecepatan sudut, simbolnya omega. Kalau di translasi adalah A, akselerasi. Kalau di rotasi ada alfa, percepatan sudut. Ini memiliki pola yang sama ya, hubungan antara gerak linier dan gerak rotasinya. Jadi gerak linier besarannya itu dihubungkan akan sama dengan gerak rotasinya dihubungkan oleh besaran R atau jari-jari. Lanjut. Selanjutnya ada yang namanya frekuensi. Atau frekuensi itu adalah jumlah putaran yang dilakukan tiap
detiknya. Atau kalau di sini adalah jumlah dari revolusi komplit per second atau per detiknya. Jadi kalau yang dimaksud dengan revolusi itu adalah satu kali putaran penuh. Maka yang dimaksud dengan frekuensi itu adalah dalam satu detik benda ini berputar secara penuh berapa kali gitu ya. Kalau dia berputar satu kali maka dalam satu detik maka frekuensinya itu 1 Hz. Jika dalam satu detik itu dia berputar 10 kali berarti 10 Hz gitu ya. Itu persamaan frekuensinya itu sendiri adalah omega per 2 V. Frekuensi satuannya adalah Hertz ya, di mana 1 Hertz itu sama dengan 1 second pangkat min 1. Karena tadi untuk mencari frekuensi itu adalah jumlah putaran dibagi waktu. Jumlah putaran itu nggak ada satuannya, waktu itu second sebagai pembagi. Maka satuannya itu adalah per second gitu ya, satuannya itu. Atau lebih dikenal dengan Hertz ya. Ada yang besaran namanya itu periode. Ini kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi itu jumlah putaran dalam satu detiknya. Kalau periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran penuh. Itu misal untuk mengalami satu putaran itu butuh 5 detik, maka periodenya itu ada 5 detik. Gitu. Kalau untuk melakukan satu kali putaran penuhnya itu membutuhkan waktu 7 detik, ya periodenya 7 detik gitu ya. Jadi periode itu secara konsep waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran penuh. Jadi definisinya itu berbanding kebalik dengan frekuensi. Kalau frekuensi itu adalah jumlah putaran dalam satu detiknya. Kalau periode itu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran penuhnya. Maka rumusnya menjadi T sama dengan 1 per F-nya. Nah, eh, berapa waktu yang lalu di pertemuan awal-awal saya katakan ada rumus atau persamaan yang wajib dihafal oleh mahasiswa. Kenapa? Karena rumus-rumus itu akan digunakan juga di kinematika rotasi. Nah, ini rumus yang ini kan wajib hafal nih. V 9,0 plus AT X 9,0 T plus setengah T kuadrat V kuadrat 9,0 kuadrat plus 2AX ya. Kalau yang ini rumus yang umum juga sederhana, lebih sederhana ya. V rata-rata sama dengan V tambah V0 plus per 2. Nah, rumus ini kita akan aplikasikan di dalam gerak melingkar. Tinggal yang tadinya nggak ada sudut, jadi ada sudutnya. Contoh di sini ini V kecepatan. V ini diubah menjadi kecepatan sudut. Kecepatan awal menjadi kecepatan sudut awal. A percepatan berubah menjadi percepatan. Kalau T tetap sama, nggak ada percepatan, nggak ada waktu sudut ya. Jadi waktunya ya masih sama di gerak melingkar dan gerak linear, ya waktunya satuannya second gitu ya. Gitu. Yang kedua sama ini X. X itu kan posisi kalau di gerak melingkar berarti ya theta. X itu adalah perubahan apa displacement. Kalau di sini menjadi perubahan sudut gitu ya. Sama tuh. Sama sama semua. Jadi saya ulangi lagi, rumus ini jadi hukumnya wajib. Karena selain tanpa menghafal ini, kita akan kesulitan untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan kinematika linear. Dan ternyata rumus ini juga kita akan gunakan di gerak rotasi. Ya. Dan rumusnya sama persis. Di gerak translasi ada perpindahan, gerak rotasi ada perpindahan sudut. Maka setiap X diubah menjadi theta. Di gerak linier ada kecepatan, di gerak melingkar ada kecepatan sudut. Maka setiap V di dalam persamaannya diubah menjadi omega di persamaan kinematika rotasinya. Lalu ada percepatan di gerak linier, di gerak sudut, gerak melingkar itu ada percepatan sudut. Maka setiap A diubah menjadi alfa atau percepatan sudutnya. Jadi ini rumusnya sama persis ya. Maka kembali lagi ini wajib hafal hukumnya. Pokoknya anak fisika
nggak hafal ini apa ya namanya itu ya, kurang lengkap lah ya. Nanti biasanya saya tanya ketika saya uji komprehensif. Jadi ini hukumnya wajib hafal. Lanjut. Sekarang masuk ke gerak rolling. Apa itu gerak rolling atau rolling motion? Ada gerak menggelinding. Kalau di bahasa kitanya itu ada gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding tapi tanpa adanya slip. Ya tadi contoh gerak menggelinding itu adalah kita goes sepeda. Sepeda itu rodanya berputar. Karena rodanya berputar, sepeda jadi maju. Nah, itu rolling motion. Kalau slip, misalnya eh, licin lintasannya licin, walaupun dia berputar, tapi dia nggak maju gitu. Maka dikatakan slip. Nah, gerak rolling itu adalah dia berputar, menyebabkan roda itu jadi maju. Nah, itu rolling ya, rolling motion. Nah, ketika eh, roda itu melakukan putaran rolling menggelinding ya, bahasa kitanya adalah menggelinding tanpa slipping, maka titik P akan mengenai atau akan menyentuh tanah pada kondisi diamnya, dan pusat masanya akan mengalami kecepatan dengan besarnya V gitu ya. Jadi ini pusat masanya mah misalnya di tengah-tengah nih, pusat masanya dia gerak maju, maka kecepatan pusat masanya ya V ke depan sebesar V ini. Sedangkan titik P nanti akan berputar ke sini tah, set kembali lagi ke titik ininya. Ketika kembali lagi rodanya maju dan kecepatan V itu ya, ininya mulai gerakan rotasi dengan mengalami kecepatan sudutnya. Nah, sedangkan di gambar B masih sama rodanya terlihat dalam kerangka acuan yang berbeda, di mana di sini C-nya diam, itu C-nya diam gitu ya. Kalau dianggap kerangka acuannya itu tanah ya, sekarang titik P ya, kerangka acuannya itu adalah ini ya, titik P itu sendiri. Sekarang titik P itu bergerak dengan kecepatan min V gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kecepatan linier dari roda itu berhubungan dengan kecepatan sudutnya. V yang di sini akan sama dengan R. R itu ada jari-jari rodanya dikali omega. Nah, ini sama yang udah saya sampaikan tadi ya. Selanjutnya ada torsi. Maaf, ini kenapa ini? Oke. Ada namanya torsi. Torsi itu apa? Kalau digerak translasi ada gaya. Kalau digerak rotasi ada torsi. Nah, gitu ya bandingannya. Kalau tadi kan posisi sudut. Kalau gerak rotasi kemarin ada gaya. Gaya itu adalah faktor yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan kecepatannya. Sekarang faktor apa yang menyebabkan benda mengalami perubahan kecepatan rotasinya? Jawabannya adalah torsi. Jadi identik di gerak translasi itu ada gaya, di gerak rotasi itu adalah torsi ya, atau torka ya. Untuk membuat objek mulai berotasi, maka gaya diperlukan. Posisi dan arah dari gaya ini memberikan pengaruh yang sama. Jadi ada yang namanya itu eh, lengan gaya, bahasanya lever arm, ada gaya. Jadi kalau tadi saya tanya untuk benda yang tadinya diam jadi bergerak itu butuh tarikan atau butuh dorongan. Kalau benda itu diam tanpa ada tarikan dorongan ya selamanya diam gitu ya, hukum satu Newton, ingat. Nah, sekarang bagaimana
untuk membuat benda jadi bergerak melingkar. Apakah jawabannya sama gaya? Kalau apa yang menjawab benda bergerak, ya umum ya kita butuh gaya. Nah, bagaimana cara membuat benda untuk bergerak melingkar? Yang jawabannya bukan hanya gaya saja, tapi diperlukan juga adalah lengan gaya. Contoh misalnya adalah mana ya? Ini bendanya ada ini, misalnya ya. Ini bisa lihat sedikit di sini. Aduh, ini ada blurnya ya. Ini ada rupanya ada pensil. Untuk bergerak melingkar seperti ini, maka saya memerlukan gaya. Gayanya itu bisa saya dorong ke atas, truk jadi melingkar kan ya, atau bisa ke bawah, truk jadi melingkar. Tapi ketika ini adalah porosnya, saya kasih gaya. Gayanya itu ditarik ke sini, atau saya dorong ke sini nih. Gimana nih dia? Atau saya dorong ke sini, truk, dorong. Maka dorongan saya itu tidak akan menyebabkan eh, benda ini berrotasi. Padahal ada gaya. Jadi ketika ditanya apa yang menyebabkan benda bisa bergerak melingkar, ketika jauh gaya saja salah. Karena ketika gayanya itu searah dengan eh, titik pusat rotasinya, jadi malah nggak berputar gitu kan, gitu ya. Mau ditork dari atau didorong. Tapi ketika gaya yang diberikan itu ada tegak lurus atau perpendikular, tegak lurus ke atas, jadi berputar gitu ya, atau mau ke bawah jadi berputar. Jadi yang dibutuhkan untuk benda bisa bergerak rotasi itu adalah satu gaya, memang harus ada dorongan atau tarikan gitu kan ya. Yang kedua itu harus ada lengan gaya. Apa itu lengan gaya? Lengan gaya itu adalah jarak dari titik poros putarnya terhadap gaya, di mana gaya dengan jarak tadi itu tegak lurus ya. Maka kalau ini posisinya seperti ini gayanya yang saya berikan, jarak dari sini menuju ke sini itu adalah lengan gaya. Atau di gambar ini juga sudah jelas ya. Ini gayanya ini ke atas gitu ya. Ini adalah lengan gayanya. Kalau gaya diberikan di sini, maka lengan gayanya di sini. Kalau gaya berikan di sini, lengan gayanya ini. Nah, dengan konsep ini, maka kita bisa tahu kenapa pintu itu gagang pintunya ya ada di ujung. Kenapa nggak di tengah? Secara estetika mungkin secara keindahan supaya terlihat rapi, gagang pintunya ya disimpan di tengah gitu ya. Tapi selama ini gagang pintu itu disimpan di ujung. Supaya apa? Supaya torsinya besar gitu ya. Supaya torsinya besar. Walaupun kita kasih gayanya kecil gitu karena torsi itu gaya dikali dengan gaya nanti ya ke depan. Nah, di pintu itu seperti itu. Maka kita akan lebih mudah untuk memutarkan pintu kalau kita tarik di ujung. Beda kalau kita tarik di tengah atau lebih mendekati titik rotasinya akan lebih susah. Kita harus memberikan gaya yang lebih besar. Supaya gaya yang kita berikannya sedikit, supaya pintu itu berputar, ya harus di ujungnya. Kalau contoh yang lain di sini nih, gitu ya, ada yang namanya kunci untuk membuka roda mobil. Nah, semakin panjang ini akan semakin mudah. Jadi ketika ininya pendek, kita putarkan nggak bisa berputar, dengan gaya yang kita berikan, solusinya kita perpanjang. Maka ketika diperpanjang itu akan lebih mudah, karena memberikan torsi yang lebih besar. Makanya ini pasti ada ininya gitu kan ya, nggak diputus di sini, putarkan di sini, ini akan susah, karena ini memerlukan gaya torsi yang besar gitu ya. Maka ininya diperpanjang. Ketika diperpanjang ini akan memudahkan kita untuk membuka kuncinya gitu ya. Masuk untuk di kunci ini juga sama ya. Semakin panjang ini akan semakin mudah untuk dipegang. Itu kaitannya dengan konsep de fisika torsi. Orang fisika harus tahu gitu ya. Oke ya. Nah, di sini ada level arm atau lengan gaya yang disebutkan oleh saya tadi ya. Kalau kita lihat ini adalah rotasinya ketika gaya yang diberikan oleh saya ke atas, maka dia bisa berputar ke atas. Ini adalah pintu ya. Ini lihat gagang pintu kan ya. Ini pusat rotasi ini. Ketika saya dorong, dia akan berputar.
dorongnya gini, ya sebenarnya berputar juga, tapi akan lebih mudah FA gitu dibanding dengan FC. Tapi pintunya seperti ini, saya dorongnya searah ke sini, maka pintu ini nggak akan berputar. Maka tadi kembali lagi, yang dibutuhkan benda untuk berputar itu bukan hanya F-nya, tapi lever arm atau lengan gayanya. Nah, untuk yang FC, kita lihat kalau FA udah jelas ini udah tegak lurus ya, udah tegak lurus. Nah, kalau FC ini nggak tegak lurus. Caranya adalah kita perpanjang, maka lengan gayanya ini lihat, lengan gayanya jadi lebih kecil. RC itu segini. Kalau RA itu panjang nih dari sini ke sini. Jadi konsepnya adalah antara gaya dan lengan gaya itu haruslah tegak lurus atau perpendikular. Nah, ini tegak lurus nih. Ya. Nah, sehingga torsi itu didefinisikan sebagai eh, gaya dikali dengan lengan gaya yang mana gaya terhadap lengan gayanya itu tegak lurus. Untuk gaya yang tadi ini bisa dua kejadiannya sebenarnya. Bisa kita perpanjang F-nya sehingga didapatkan R yang tegak lurus atau F-nya tetap tapi kita proyeksikan F-nya itu. Jabarkan menjadi FY dan FX. Untuk yang FX-nya dia tidak memberikan pengaruh gerakan karena ketika kita dorong ke sana ini nggak akan berputar. Yang menyebabkan dia berputar itu FY-nya. Ya, yang ke atas nih. Maka rumusnya menjadi F tegak lurus R atau F kali R yang tegak lurus. Jadi ketika ada kejadian F dengan lengan gayanya terlihat tidak tegak lurus, maka kita tegak luruskan dengan cara yang dibuat tegak lurusnya itu lengan gayanya yang pertama, atau yang kedua adalah yang dibuat tegak lurusnya itu adalah gayanya, cara diproyeksikan. Itu boleh boleh saja. Nanti hasil akhirnya pasti akan sama nilai torsinya. Nah, kita mau tahu di hukum 2 Newton bahwa F sama dengan M kali A, massa dikali percepatannya. Ketika bendanya itu bergerak seperti ini, itu kan ya, eh, ini benda berputar, ini R, ini F-nya. Torsi itu apa tadi? Torsi itu gaya dikali lengan gaya. Gayanya kita masukkan M kali A, maka torsinya itu menjadi M dikali A dikali R. Nah, ini ada angka yang dilewat ya dari rumus mana nih? Jadi ini dari rumus torsi itu gaya dikali lengan gaya. Gayanya itu sendiri M kali A, maka M kali A kali lengan gayanya R. Hubungan A dengan alfa adalah R dikali alfa. Maka di sini menjadi ada eh, M kali R kali alfa kali R. Kalau R yang pertama itu dari turunan bahwa A itu adalah alfa dikali R, sedangkan R yang kedua itu dari lengan gaya, maka R dikali R jadi R kuadrat. Gitu ya. Nah, ini adalah untuk massa di satu titik saja. Maka bagaimana kalau objeknya itu diperluas gitu, artinya banyak. Maka percepatan sudutnya akan memiliki nilai yang sama untuk keseluruhan objek. Sehingga kita bisa tulis menjadi sigma torsi sama dengan dijumlahin ininya nih, sigma M kali R kuadrat dikali alfa. Nah, maka kita bisa lihat di sini sigma torsi sama dengan sigma MR kuadrat itu ya dikali dengan apa nih? Alfa. Maka persamaan ini itu kita lihat akan mirip-mirip. Jadi hukum dari Newton bahwa gaya itu penyebab benda bisa bergerak. Di sini ada torsi. Bahwa torsi itu adalah penyebab benda bisa bergerak melingkar. Ini ada alfa, ada A percepatan, ini ada alfa. Apa itu massa? Massa itu adalah mewakili inersia suatu benda. Inersia itu ada kemalasan. Jadi ketika suatu benda itu masanya besar, maka benda itu akan semakin malas untuk berubah keadaan geraknya.
Nah, sekarang apa faktor inersia di gerak melingkar yang menyebabkan suatu benda itu malas untuk berputar, gitu kan? Nah, maka jawabannya adalah sigma mr kuadrat. Yang ini, atau yang kita sebut sebagai momen inersia. Jadi rumus ini itu adalah rumus hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Mirip-mirip F dengan torsi, A dengan alfa, dan yang keseluruhan ini dengan massa. Kalau massa itu faktor inersia, kalau ini apa kemalasan benda untuk bergerak lah ya secara umum. Kalau ini berarti kemalasan benda untuk bergerak melingkar. Atau kita sebut besarannya itu sebagai momen inersia. Inersia. Nah, nih. Atau di bahasa Inggrisnya di slide ini adalah inersia rotasi ya. Inersia rotasi. Inersia rotasi itu adalah kemalasan benda untuk bergerak melingkar rotasi. Atau biasanya di textbook bahasa Indonesia kita sebut sebagai momen inersia. Jadi kalau kita lihat bahwa momen inersia itu rumusnya sigma mr kuadrat. Tetap ada M. Tapi bukan hanya M saja yang mempengaruhi benda itu malas untuk diubah keadaan berputarnya. Tapi di sini ada R juga. R itu apa? Distribusi massa terhadap titik porosnya. Contoh ini ada dua benda, masanya itu sama benda ini, gitu ya. Yang satu distribusi massanya lebih dekat ke titik porosnya, yang kedua distribusi massanya lebih jauh ke titik porosnya. Maka secara konsep, gitu ya, kan mirip ini nih, yang di sebelah kanan itu mirip ini. Untuk memutarkannya relatif lebih mudah dibanding kalau ada satu piringan untuk kita putarkan, pasti akan lebih susah. Jadi secara konsepnya ketika masanya sama akan lebih mudah memutarkan yang ini gitu. Nah, besaran apa yang menyebabkan lebih mudah dan lebih susah untuk diputarkan secara konsep fisika namanya itu momen inersia. Yang ini tuh momen inersianya kecil, maka lebih mudah untuk diubah keadaan berputarnya. Kalau yang ini momen inersianya besar, maka akan lebih susah. Itu karena apa nih? M kali R kuadrat. Jadi bukan hanya massa saja, karena ini massanya juga sama gitu. Tapi distribusi massa terhadap sumbu putarnya. Selanjutnya, nah ini adalah momen inersia sebenarnya ini bisa diturunkan secara matematik ya. Untuk berbagai jenis benda akan mengalami eh, persamaan momen inersia yang berbeda-beda. Ini diturunkan dari rumus integralnya sebenarnya nanti itu ya. Karena ini sigma nanti ada menjadi integral mr kuadratnya, bendanya beda, nanti R-nya akan beda-beda fungsinya gitu kan ya. Maka nanti setiap objek dengan bentuk yang berbeda, distribusi massa yang berbeda, artinya maka akan memiliki persamaan momen inersia yang berbeda-beda. Contohnya di sini adalah tin hoop ya, artinya dia apa piringan ininya kosong gitu kan ya, macam tabung ininya kosong rumusnya mr kuadrat. Ketika bendanya sama tapi proses memutarkannya berbeda. Kalau ini putarannya tuh di tengah-tengah gitu kan ya, ini gini tengah-tengahnya. Kalau ini tapi diputarkannya gini gitu kan ya, rumusnya akan berbeda juga gitu ya. Artinya setiap benda akan dengan bentuk yang berbeda, cara memutarkannya yang berbeda akan memiliki persamaan momen inersia yang berbeda. Nah, ini adalah beberapa persamaan momen inersia untuk beberapa benda yang berbeda, atau bisa saja benda yang sama tapi cara memutarkannya berbeda. Contohnya ini, gitu ya, long uniform rod. Ini diputarkannya pas di tengah-tengah, rumusnya per 2 ml kuadrat, tapi ketika diputarkannya itu di ujung menjadi sepertiga ml kuadrat. Artinya distribusi massa yang ini lebih besar. Maka momen inersianya lebih besar. Kalau ini sepertiga, ini seperdua belas. Seperdua belas itu artinya lebih kecil dibanding sepertiga. Oke lah, kita lanjut aja ya. Jadi bagaimana ketika ada masalah terkait dengan dinamika rotasi? Yang pertama adalah caranya adalah dengan digambar diagramnya. Lalu tentukan
sistem-sistem yang termasuk di dalamnya. Lalu gambarkan diagram bebas gayanya. Gayanya itu ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan harus ada arahnya gitu kan ya. Untuk masing-masing objek. Di dalamnya terkandung gaya yang bekerja dan di mana gaya itu bekerja. Selanjutnya itu cari sumbu rotasinya. Kalau gerak melingkar itu kan harus ada sumbu rotasinya, apakah di tengah, apakah di ujung, atau di mana gitu ya, harus jelas. Lalu sudah tahu gayanya, sudah tahu sumbu rotasinya, maka kita cari torsinya. Udah itu gunakan hukum kedua Newton untuk rotasi. Yang mana? Sigma torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Gitu yang tadi ya, jadi mirip-mirip. Rumusnya di hukum kedua Newton untuk translasi. Selanjutnya menggunakan hukum dua Newton untuk translasi, lalu selesaikan. Lalu cek apakah jawabannya itu sudah sama enggak, satuannya dan nilainya itu masuk akal atau tidak. Selanjutnya adalah energi kinetik rotasi. Eh, Sebelumnya kita sudah tahu bahwa energi kinetik translasi itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, maka untuk menentukan besarnya energi kinetik rotasi, rumusnya akan sama gitu. Akan sama, yaitu apa? Lihat, setengah M itu adalah faktor yang menyebabkan benda malas untuk bergerak, maka untuk digerak rotasi, apa faktor yang menyebabkan benda itu malas untuk berotasi? Jawabannya ada momen inersia. Maka setiap M diganti sama oleh I. Kalau Pi kecepatan, kalau digerak rotasi itu ada kecepatan sudut. Maka rumusnya menjadi setengah I omega kuadrat. Ya kuncinya tetap harus hafal dulu rumus ininya. Maka ketika digerak rotasi, ya tinggal apa sih disesuaikan saja. Setengah ya tetap setengah, M diganti dengan I, V diganti dan omega. Gitu ya. Nah, setiap objek yang memiliki gerak translasi dan rotasi, maka dia memiliki dua energi kinetik. Energi kinetik rotasinya punya, energi translasinya juga punya. Jadi ketika benda yang bergerak translasi iya, rotasi iya, ya contohnya adalah gerak menggelinding tadi ya. Anda roda berputar, tapi Anda juga maju. Maka pada saat yang sama, memiliki energi kinetik rotasi dan juga memiliki energi kinetik translasi. Maka untuk energi kinetik total, ya kita jumlahkan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasinya. Eh, Selanjutnya, ketika kita menggunakan hukum kekalahan energi, gerak rotasi dan translasi, energi kinetik dan translasi dan rotasi itu ya nilainya harus gabung tadi ya, digabungkan. Nah, semua objek, misal ini ada hub, ada empty can ya atau kaleng yang kosong gitu ya. Ada silinder yang pejal, ada bola, ada box yang sliding dari pusat puncak menuju ke bawah. Ini awalnya memiliki energi potensial yang sama, karena energi potensial itu M kali Q kali H, kalau energi potensial gravitasi ya. Nah, tapi nanti itu mereka akan jatuh ke bawah, akan bergantung seberapa banyak momen inersianya. Gitu. Karena rumus dari energi kinetiknya juga setengah I, jadi ada momen inersia. Maka akan berbeda untuk masing-masing benda yang bergerak melingkar. Jadi jatuh ke bawahnya itu nggak akan bersamaan gitu ya, bergantung pada apa momen inersia masing-masing bendanya. Lanjut. Energi kinetik rotasi ada juga yang disebut kerja. Ini udah dibahas ya, usaha atau kerja atau usaha ya. Usaha itu rumusnya apa? Usaha itu W sama dengan F dikali S. Kalau usaha dirotasi, F-nya ingat bahwa F itu penyebab gerak. Kalau penyebab benda berotasi, torsi. Maka F-nya kita ubah menjadi torsi. Kali S perpindahan. Kalau gerak rotasi, perpindahannya perpindahan sudut. Maka usaha digerak rotasi menjadi torsi dikali delta T-nya. Jadi tetap kuncinya mah digerak translasi. Tinggal kita sesuaikan aja bahwa usaha itu gaya dikali perpindahan. Kalau usaha digerak rotasi itu adalah eh, torsi sebagai penyebab benda bergerak,
melingkar dikali dengan perpindahan sudutnya. Karena ketika dia gerakan melingkar, yang lebih pokok itu tujuannya itu adalah perbedaan sudutnya, perubahan sudutnya, gitu ya. Jadi ini mirip dengan gerak translasi. Gerak translasi itu W sama dengan F kali S. Kalau gerak rotasi, torsi dikali delta theta. Nah ini kembali lagi ya. Jadi nanti itu Anda bisa menyesuaikan. Kalau F penyesuaiannya jadi torsi. Kalau sudut, kalau posisi jadi posisi sudut. Perpindahan jadi perpindahan sudut, kecepatan jadi kecepatan sudut, percepatan jadi percepatan sudut, massa menjadi momen inersia. Gitu aja ya persamaannya itu. Ada lagi yang namanya momentum. Apa itu momentum? Yang baru minggu lalu dibahas tentang momentum. Momentum itu adalah massa dikali kecepatannya. Maka untuk momentum sudut simbolnya L. Kalau momentum biasa kemarin itu P ya. Untuk momentum sudut itu simbolnya L. Untuk momentum sudut berarti masanya diganti sama momen inersia, kecepatannya diganti jadi kecepatan sudut. Maka di sini L menjadi 9 I kali omega. Makanya yang itunya harus hafal dulu gitu ya. Jadi momentum digerak translasi massa dikali kecepatan, masanya kita sesuaikan jadi momen inersia karena faktor yang mempengaruhi benda untuk malas berputar dikali dengan kecepatan sudutnya. Lalu ada hukum kekalahan momentum untuk gerak melingkar sama persis. Jadi momentum sudut sistem terisolasi nilainya akan selalu sama. Sistem terisolasi itu artinya tidak ada pengaruh dari luar, gitu ya. Maka ini I kali omega akan sama dengan I 0 kali omega nolnya. Selalu konstan. Ini hukum kekalahan momentum untuk gerak melingkar. Ya, intinya sama persis dengan gerak linier. Nah, aplikasi dari hukum kekalahan kekalahan momentum linier, misalnya di sini siapa yang suka nari balet gitu ya. Jadi kalau nari balet itu supaya putarannya lebih kencang, caranya itu adalah tangannya dirapatkan ke dadanya. Ketika tangannya dilebarkan, momen inersianya besar karena distribusi massa terhadap semua busana besar. Momentum itu I kali omega. Maka ketika I-nya besar ya omeganya pasti kecil gitu ya. Supaya kecepatan sudutnya besar, caranya itu adalah dengan memasukkan tangannya ke dadanya gitu ya. Supaya apa? Supaya momen inersianya jadi kecil. Ketika momen inersianya kecil, maka nanti itu omega atau kecepatan sudutnya jadi besar. Nah, ini ininya nih. Ini berlaku juga untuk orang yang mau apa sih namanya tuh loncat untuk diving ya di air supaya dia berputar gitu ya maka dia akan membungkukkan tubuhnya semakin dekat ke pusat melingkarnya maka di sini dia akan berputar gitu kan ya gitu loh. Ini aplikasi dari hukum kekalahan momentum sudut. Lalu kalau secara vektor, kemana sih kecepatan sudut itu arahnya? Nah, secara vektor, kecepatan sudut atau arah dari kecepatan sudut itu akan menyesuaikan aturan tangan kanan. Kalau misalnya benda berputar seperti yang ditunjukkan oleh gambar seperti ini, kaidah tangan kanan berarti seperti ini. Momentum sudutnya atau arah dari kecepatan sudutnya adalah ke atas. Tapi ketika putarannya dibalik, maka ketika putarannya dibalik kita pakai kaidah tangan kanan, maka arah dari kecepatan sudutnya adalah ke bawah. Seperti itu. Nah, karena kecepatan sudut itu akan ngaruh ke momentum, ya sama juga momentum juga. Contoh, ini ada piringan. Di atas piringan itu ada orang bergerak. Piringannya bergerak ke kiri, ke sini ya berputarnya. Orangnya itu ke kanan, ke sini. Maka untuk momentum sudut orang akan searah dengan kecepatan sudutnya kan pakai kaidah tangan kanan. Gini nih, mana kameranya? Ini ya. Maka akan ke atas. Tapi kalau piringan jadi ke bawah gitu ya. Ya pokoknya untuk arah dari momentum sudut akan sama dengan arah kecepatan sudutnya menggunakan aturan tangan kanan.
Nah, ini adalah kesimpulan. Sudut diukur di dalam radian. Oke ya, tadi lupa ya. Jadi sudut itu selain derajat, bisa radian, bisa putaran. Di mana nanti itu hubungannya itu satu putaran sama dengan 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Nah, itu kuncinya ya. Ini dicatat ya. Mohon maaf, tadi saya lupa nggak menyampaikan. Jadi untuk besaran sudut itu bisa tiga sebenarnya tadi ya. Apa? Putaran, berarti ini satu putaran, setengah putaran, seperempat putaran gitu kan perubahan sudutnya itu. Bisa juga derajat, bahwa satu putaran penuh itu ada 360 derajat. Tapi kalau setengah putaran berapa? 180 derajat. Seperempat berapa? 90 derajat kan gitu ya. Lalu selain dalam derajat bisa dalam radian. Bahwa dalam satu kali putaran penuh itu adalah 2 pi radian. Tapi kalau setengah putaran, pi radian. Kalau seperempat putaran berarti eh, apa? Seperempat putaran itu menjadi setengah pi radian gitu ya. Selanjutnya adalah kecepatan sudut adalah laju perubahan eh, posisi sudutnya. Lalu percepatan sudut itu adalah laju dari perubahan kecepatan sudutnya, dan kecepatan sudut dan percepatannya dapat dihubungkan ke kecepatan linear dan percepatan linearnya. Apa penghubungnya R atau jari-jarinya? Bahwa V sama dengan R kali omega, A sama dengan R kali alfa. Seperti itu ya. Selanjutnya, frekuensi itu adalah jumlah putaran yang dilakukan tiap 1 detik, sedangkan periode adalah kebalikannya, yaitu jumlah putaran yang waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali putaran. Itu adalah periode ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Selanjutnya, persamaan untuk gerak rotasi dengan percepatan sudut yang konstan memiliki bentuk yang sama di gerak linear dengan memiliki kecepatan konstan. Maka rumus yang tiga itu harus apa? V sama dengan Vt sama dengan V0 plus At. X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah At kuadrat. Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. Maka kita jadi rubah menjadi di gerak rotasi karena sama persis. Vt sama dengan V0 plus At. Berarti kalau di gerak rotasi menjadi omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikali T. Yang lain menyesuaikan. Selanjutnya ada torsi. Torsi itu adalah secara konsep faktor yang menyebabkan benda bisa bergerak em, melingkar atau berubah keadaan melingkarnya. Yang faktor yang menyebabkan benda bisa bergerak berubah gerak melingkarnya itu dua, gaya dan lengan gaya. Maka rumus dari torsi itu F dikali dengan gaya, di mana F dan lengan gaya itu harus saling perpendikular atau saling tegak lurus. Selanjutnya ada yang namanya momen inersia atau inersia rotasi, bukan hanya bergantung pada massa, tapi distribusi massa terhadap sumbu putarnya. Lalu percepatan sudut ini berbanding lurus terhadap torsinya dan berbanding terbalik dengan momen inersianya. Ini hukum 2 Newton untuk rotasi. F sama dengan M kali A, lalu di rotasi adalah torsi sama dengan I kali alfa. Selanjutnya, suatu objek yang berotasi memiliki energi kinetik rotasi. Jika dia juga melakukan translasi, maka energi kinetiknya adalah gabungan dari energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasinya. Momentum sudut mirip dengan rumus dengan momentum linier. Momentum linier M sama dengan P sama dengan M kali V ya. Momentum itu massa dikali kecepatan. Kalau momentum sudut adalah inersia, momen inersia atau inersia rotasinya dikali dengan kecepatan sudutnya. Jika jumlah torsi pada objek nol, maka momentum sudut itu tidak berubah atau hukum kekal momentum ini ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Jika ada yang kurang dimengerti atau ada pemaparan saya yang kurang tepat, bahkan salah, boleh langsung disampaikan saja secara langsung, boleh di kolom komentar atau nanti langsung di kelas ditanyakan.
Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.